Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah mengenai seorang perempuan luar biasa bernama Sumayyah. Sumayyah ini adalah seorang budak dari kaum Makhzum. Dia menikah dengan Yasir dan dikaruniai anak bernama Ammar. Mereka ini keluarga yang sangat miskin ya teman-teman. Mereka ini bekerja pada kaum Makhzum. Seiring berjalannya waktu, datanglah risalah kenabian. Waktu itu suatu hari Ammar sempat berjalan melewati Darul Arqam. Kalau saat ini mungkin tempat kajian-kajian ya, tempat kajian-kajian. Terus kemudian Ammar di sana itu bersahadat, menerima kebenaran keislaman. Kemudian dia pulang, dia ceritakan kepada orang tuanya yaitu Sumayyah dan Yasir. Mereka juga menerima kebenaran itu gitu, kebenaran yang disampaikan oleh Ammar. Mereka menerima gitu. Ini sebuah keluarga yang ideal ya teman-teman, patut untuk kita contoh, dimana anaknya berbakti kepada orang tuanya, menyampaikan kebenaran gitu, dan orang tuanya menerima gitu. Kalau zaman sekarang kan kadang orang tua suka ini ya, apa sih kamu masih kecil sok-sok ngajarin orang tua gitu. Keluarga ini enggak gitu, mereka menerima. Suatu hari berita tentang keislaman keluarga ini tuh cepat banget terdengar ke kaum Makhzum. Pada saat itu ada instruksi dari Abu Jahal bahwa setiap suku harus menyiksa budak mereka yang masuk Islam. Nah, kaum Makhzum ini beramai-ramai datang, kemudian menyeret mereka gitu ya, menyeret Ammar, Sumayyah dan Yasir keluar gitu, diseret-seret ke lahan padang pasir yang sudah disiapkan oleh orang Quraisy, di mana lahan itu yang paling panas, dinilai yang paling panas. Di antara mereka ada pula sahabat-sahabat yang lain seperti Bilal dan sahabat-sahabat lainnya gitu. Nah, mereka diikat, baju mereka dibuka. Saya kurang tahu kalau Sumayyah ya, tapi kalau Yasir dan Ammar mereka bajunya dibuka, kemudian diikat sekencang-kencangnya. Mereka diletakkan di pasir yang panas ya. Kemudian satu kaum itu menyiksa mereka. Ada yang menginjak mereka, ada yang memukuli mereka, ada juga yang menyayat-nyayat mereka pakai pisau gitu. Dan ini di awal Islam gitu. Al-Quran juga baru turun beberapa, tapi iman mereka udah sangat luar biasa sekali. Coba bayangkan kita di sini udah punya handphone, Al-Quran udah lengkap, ada artinya pula gitu kan, dikasih luar biasa kenikmatan sama Allah, teknologi, apalagi gitu. Tapi kadang iman kita tuh masih naik turun gitu. Bayangkan dengan mereka gitu, mereka yang baru mengenal Islam udah sekuat itu menahan gitu, udah sekuat itu mempertahankan keimanan mereka. Kita nggak bisa bayangin ya, disiksa seperti itu bagaimana jika kita dalam keadaan seperti itu. Apa kabar kita pada saat itu? Apakah menuruti Abu Jahal dan kaum Quraisy yang lain, atau kita tetap pada jalan kita gitu? Kemudian Rasulullah lewat. Rasulullah menghampiri mereka dan berkata, "Bersabarlah, kalian pasti akan mendapatkan surga." Apa kata Sumayyah? Dan keadaan berdarah-darah, habis disiksa, dia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, kami percaya engkau adalah utusan Allah, maka kami akan mempertahankan itu." Kemudian Rasulullah pergi, datang kembali Abu Jahal.
Kemudian Abu Jahal menghampiri Sumayyah, caci maki Muhammad, dan pujilah Tuhan kami. Sumayyah meludah ke arahnya. Sumayyah bilang, begitu buruknya Tuhan kalian. Kemudian Abu Jahal memperlihatkan ujung tombak. Ya, wahai Sumayyah, saya akan tusukkan tombak ini ke perutmu. Caci maki Muhammad dan pujilah Tuhan kami, katanya. Tetap Sumayyah tetap menghina mereka, meludah ke arah Abu Jahal. Kemudian diarahkannya mata tombak itu ke kemaluannya Sumayyah. Sumayyah tetap dengan pendiriannya. Sumayyah meludah ke arah Abu Jahal, menghina dan memakinya. Kemudian Abu Jahal menusukkan tombak itu ke dalam perut Sumayyah. Bukan yang sekali langsung meninggal, tapi dengan pelan-pelan sampai merasakan sakit yang luar biasa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan kasihani Sumayyah, teman-teman. Kasihani kita. Sumayyah udah pasti ada di surga. Bagaimana dengan nasib kita? Apakah kita bisa menjadi seperti Sumayyah? Apakah kita bisa mempertahankan iman kita? Mudah-mudahan di zaman ini kita bisa meniru perjuangan Sumayyah dan bisa mempertahankan iman kita dengan sangat baik. Sekian teman-teman, kisah yang luar biasa dari Sumayyah. Nantikan kisah selanjutnya di Armel Lastari.